Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran statistika pada hari ini kita akan membahas tentang masalah kuartil, desil, dan persentil. Kuartil, desil, dan persentil. Kuartil, desil, dan persentil ini kalau dari bahasanya dapat kita ketahui kuarto berarti 4. Berarti datanya ini kita bagi dengan 4 sama besar. Sedangkan kalau desil ini berarti datanya itu kita bagi 10 sama besar. Kalau persentil berarti persen, artinya per 100. Sehingga datanya ini nanti kita bagi 100 sama besar. Nah, kita ke pembahasan pertama terlebih dahulu, yaitu tentang kuartil. Kuartil, jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembaginya disebut dengan kuartil. Bilang pembaginya disebut dengan kuartil. Ada 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Biasanya masing-masing disingkat dengan K1, K2, dan K3. Untuk menentukan nilai kuartil, adapun cara-caranya, ini yang penting diingat ya, cara-caranya nanti, karena ketika kita masuk ke perhitungan, cara-caranya ini mulai dari yang pertama, kita susun dulu data menurut urutan nilainya. Mulai dari data yang paling kecil sampai ke angka yang terbesar, sampai data yang terbesar. Kemudian setelah itu baru kita tentukan letak dari kuartil tersebut. Sehingga mudah nanti ketika kita mengambil frekuensinya, entah itu tepi bawahnya, kemudian baru kita tentukan nilai dari kuartil. Nilai dari kuartil. Kita masuk ke perhitungan. Yang pertama, kita akan membahas cara perhitungan kuartil untuk data yang tidak berkelompok. Jadi nanti ada kuartil yang berkelompok, ada yang tidak berkelompok. Kalau yang berkelompok ini, rumusnya untuk mencari K1 atau kuartil 1 sama dengan 1 dikali N ditambah 1 dibagi 4. Sedangkan kalau untuk mencari kuartil 2, K2 sama dengan 2 ditambah atau 2 dikali N ditambah 1 dibagi 4. Pembaginya sama. Yang berubah adalah angka di depannya itu. Kalau dia K1 berarti angkanya 1. Kalau K2 berarti angkanya sama dengan 2. Sedangkan kalau K3 sama. K3 berarti angkanya ada 3 dan pembaginya tetap nanti angka 4. Dan N itu adalah jumlah dari data. Oke. Coba kita masuk ke penggunaannya dari rumus tersebut. Misalnya, diketahui penjualan sebuah toko elektronik ya, untuk penjualan TV LED selama 7 bulan berturut-turut, yaitu ada 2, 4, 3, 6, 5, dan 7. 3, 6, 5, dan 7. 3, 2, 4, 3, 6, 5, dan 7. Ada berapa angka nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti N-nya nanti berapa? N-nya berarti 7. Gitu. Kemudian cara yang pertama tadi udah kita bahas. Yang pertama, kita harus menyusun data menurut urutan nilainya. Berarti dari angka yang terkecil sampai angka yang terbesar. Nah, baru kita masukkan ke rumus. Kalau untuk perhitungan data yang tidak berkelompok ini cukup mudah. Kita tinggal masukkan ke rumus. Untuk kuartil 1 atau K1 sama dengan 1. 1 dikali 7 ditambah 1
dibagi 4. Bagi 4. Berarti hasilnya nanti dapat berapa? Dapat 4. Maaf. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 ya. Artinya data nomor 2. Jadi nilai K1 sama dengan 3. Data nomor 2 di sini. 1, 2. Berarti di sini angka 3. Oke. Coba langsung ke K3. K2 ya. K2 sama dengan 2 dikali 7 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 16/4. 16/4 berapa? 4. 4 ya. 4. 16/4. Hasilnya adalah 4. Artinya data nomor 4, jadi nilai K2 sama dengan 4. Sama ya, kebetulan ini sama dengan nilai K2-nya sama dengan data yang keempat. Sama-sama 4. Yang ketiga juga seperti itu. Tinggal dimasukkan ke rumus. Kuartil K3 sama dengan K3 sama dengan 3 dikali 7 ditambah 1 dibagi 4. Dibagi 4 berarti diketahui 24 dibagi 4 berapa? 6 ya. 6. Maaf, 6. Ini masih agak kagok menggunakan pen. Nah, ya, 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. Itu aja. Artinya data nomor 6 ini kebetulan di sini juga data nomor 6 adalah 6. Oke, teman-teman, kira-kira tidak terlalu sulit ya. Tidak terlalu sulit. Kemudian coba kita ke soal yang kedua. Coba kita latih soal yang kedua. Tentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 pada nilai data berikut. Tadi udah tahu ya caranya? Caranya yang pertama ingat, susun dulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, ini kalau setelah disusun, angkanya dapat diketahui di sini ada 52, 56, 57 dan seterusnya. Kemudian kita masukkan ke rumus sama seperti tadi, K1 sama dengan 1. Datanya ada berapa? Datanya kita hitung, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada N-nya berarti 12. N-nya berarti 12. Berarti K1 sama dengan 1 dikali 12 tambah 1 dibagi dengan 4. Sama, karena ini kuartil, pembaginya adalah 4. Hasilnya 1 dikali 13/4, sehingga diketahui hasil dari K1 sama dengan 31/4. Nah, 31/4 ini berbentuk pecahan. Nah, ini masih bisa kita uraikan. Artinya di sini teman-teman, artinya ini adalah data yang ketiga, tapi dia masih berlebih. 3 angka ketiga berarti di sini. Angka ketiga adalah 57. Kemudian di sini
kurang, ini data keempat, dikurang data keempat berarti 60. 60 di antara ini, antara 57 dengan 60. Bagaimana kita mengetahui nilai datanya? Nah, cara kita mengetahui datanya seperti ini. Cara kita menghitung datanya, yang pertama, kita cari nilai K1 sama dengan 57, berarti ini adalah angka yang ketiga tadi, 57. Oke, 57 ditambah dengan seperempat. Sudah selesai? Belum. 57 ditambah seperempat dikali dengan 60 dikurang 57. Sehingga didapat hasilnya adalah 57 tambah 3/4 sama dengan 57 3/4. Nah, hasilnya nilai K1 dapat kita ketahui adalah 57 3/4. K2 seperti itu juga. Kita cari sekarang K2-nya. K2 ini susunan angka tadi biar lebih mudah kita melihatnya. Untuk mencari K2 sama dengan 2. Nah, berarti 2 dikali dengan 12, itu jumlah data, ditambah 1 dibagi dengan 4. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 2 dikali 13 dibagi 4. Sehingga hasilnya sama dengan 6,5. 6,5. 6 1/2. Kita cari seperti tadi. Posisinya nilai K2 berarti posisinya sama dengan 66,5. 66,5 ya, tahu ya. Ini adalah angka ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti ini. Nih. 66. Oke. Kemudian pengalinya nanti sama 70 dikurang 6. 70 dikurang 66. Sehingga nanti hasilnya adalah 4. 4 gitu. 70 dikurang 66 hasilnya 4. Sehingga dapat hasilnya 66 tambah 2. Setengah dari 4 sama dengan 2. Berarti hasilnya nilai K2 berarti 68. Oke. Selanjutnya kita cari K3. K3 sama, tinggal mengikuti cara yang tadi, hanya saja angkanya berubah di angka 3. Sama ya, 12 tambah 1 dibagi dengan 4 sama dengan 3 dikali 13/4 sama dengan 9 3/4. Kemudian angka yang ke-9, data yang ke-9 berarti di sini. Di sini 12, di sini 11, 10, 9. Berarti di sini. Ini. Oke. Yap. Nilai K3 berarti 82 ditambah 3/4 dikali 86 dikurang 82. Artinya data yang ke-10 dikurang 9. Kurang data yang ke-9. Jadi dapat diketahui hasilnya adalah 82 tambah 3. Hasilnya 85. Oke, insya Allah ini tidak sulit dan bisa dipelajari. Nanti kalau tidak paham, silakan diulang-ulangi rekamannya. Kemudian kita telah selesai di pembahasan penghitungan cara perhitungan kuartil untuk data yang tidak berkelompok. Sekarang kita coba untuk data yang berkelompok. Adapun rumus untuk data yang berkelompok adalah KI sama dengan L ditambah I dikali N dikurang sigma F dibagi F kecil dikali P. Apa itu? Kita cari semua apa arti dari huruf-huruf pada rumus ini. Pertama, KI, K1 sama dengan seperti yang tadi. Jika kita mau mencari kuartil ke-1, berarti nanti angka I-nya ini, angka I kita rubah dengan angka 1. Kalau kita mau mencari K1. Kalau kita mau mencari K2 berarti ini diganti dengan 2. Kalau kita mau mencari K3 berarti ini berarti K3. Dan ini juga ini nanti kita rubah dengan sesuai dengan angkanya. Jika K1 berarti 1
Atau kalau K2 berarti 2. Kalau K3 berarti 3, ya. Kemudian L. L adalah tepi bawah. L adalah tepi bawah. Kemudian nanti kita cari tepi bawahnya. Tidak susah mencarinya. Setelah kita dapat posisi kuartilnya, berarti tepi bawahnya nanti kita kurang dengan 0,5. Oh ya, ini jangan lupa di sini biasanya untuk tepi bawah ini angka pada nilai pada kuartil tersebut kita kurangi dengan dikurang dengan 0,5. 0,5. Ini jangan lupa ya. Ini jangan lupa untuk mencari tepi bawah. Baik. Kemudian kita ke N. N adalah mudah ya. N adalah jumlah data. N adalah jumlah data. Kemudian sigma F jumlah frekuensi data sebelum kuartil. Nanti teman-teman lihat sendiri jumlah frekuensi data sebelum kuartil. Nanti kita gambarkan dalam bentuk tabel. Kemudian F adalah frekuensi. Kemudian P adalah interval atau jarak. Misalnya kalau angkanya 30 sampai ke 9 berarti 30 sampai 39 berarti kita hitung 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 dan 39. Berarti ada intervalnya dihitung bersama dengan 10. Nah, gitu cara menghitung intervalnya. Nanti kita lihat lagi ketika kita mengerjakan soal. Coba tentukan K1 dan K2 dan K3 dari data gaji karyawan berikut. Nah, ini tabelnya. Misalnya di sini nilainya gaji karyawan itu ini dalam hitungan jutaan. Berarti ini 3 jutaan sampai 9,9 juta gaji dari karyawan. Tinggi-tinggi ya gajinya. Oke. Kemudian bagaimana caranya? Selanjutnya kita tentukan lagi nilai dari F. Kita tentukan dari nilai F. Ini nanti untuk memudahkan kita mencari nanti posisi kuartilnya, Cara mencarinya adalah untuk mencari F ini berarti 0 ditambah dengan 4. Sehingga nanti didapat hasilnya adalah 4 ya. 4 di sini. Kemudian untuk mencari ini setelahnya berarti 4 ditambah 4 ditambah dengan 6. 6 hasilnya sini adalah 10. Kemudian ini di bawahnya sama. Untuk mencarinya berarti 10 tambah 8 sama dengan 18 ya. Sama dan seperti itu seterusnya. Sehingga nanti didapat di sini yang paling terakhir di sini adalah angka 50. Ya. Oke, kita coba lanjut ke step selanjutnya. Ini angka-angkanya. Oke. Coba kita masukkan ke rumus. Teman-teman, untuk memasukkan ke rumus, untuk awal-awal ini kita masukkan angka-angka dulu ke dalam rumus-rumusnya. Misalnya nih, untuk mencari kuartil 1, K1, kita langsung masukkan ada K1, ya, K1 1/4 dikali dengan 50. Berarti didapat hasilnya 12,5. Sehingga bisa kita ketahui letak kuartilnya. Letak kuartilnya 12,5 berarti di sini. Antara 10
Setelah 10 ini berarti kan udah habis. 10 udah habis. Berarti angkanya ada di sini. Sini. Ya kan? Setelah 10 berapa? 11. 11 sampai 18. Berarti angka 12,5 ada di sini. Berarti letak kuartilnya adalah di sini untuk K1. K1-nya. Oke. Next, kemudian kita apa yang kita masukkan ke rumus? L tepi bawah 49,5. Dari mana dapat 49,5? Dapat 49,5 ini adalah ini yang posisi kuartil kita tadi. Posisi kuartil kita tadi. Posisi kuartil. Nah, ini posisi kuartil ya. Kita kurangkan dari nilainya dikurangkan dengan 0,5. 50 dikurang 0,5. Dikurang 0,5. Sehingga didapat hasilnya sama dengan 49,5. Ya, ingat ya caranya. Kemudian N jumlah data atau jumlah frekuensi atau jumlah responden, jumlah yang kita analisis. Kemudian sigma F adalah jumlah frekuensi sebelum kuartil. Ini jumlah frekuensi sebelum kuartil. Berarti yang kita jumlahkan sebelum kuartil. Kuartilnya tadi di sini. Berarti yang ini aja yang kita jumlahkan. Berarti 4 ditambah 6 sama dengan 10. Seperti itu juga nanti kalau kita untuk mencari K2 dan K3-nya. Untuk mencari sigma F-nya. Kemudian frekuensinya adalah 8. Ini ya, frekuensinya adalah 8. Lanjut, kita apalagi yang belum masuk? P adalah interval. Interval ini dari 50 ke 59. Berarti kita hitung dari 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 dan 59. Berarti ada 10. Intervalnya ada 10. Kemudian selanjutnya K1 kita masukkan ke rumus langsung 49,5 ditambah I-nya berapa? I-nya adalah 1 karena kita masih mencari K1. 1 dikali 1/4 dikurang 50 dikali 50 dikurang dengan 10. 1/4 kali 50 per maaf sini. Saya jelaskan lagi. Nah, 1/4 dikurang dikali 50 dikurang 10. Selanjutnya dibagi dengan 8 itu frekuensi tadi, frekuensi. Kemudian dikali dengan interval sehingga didapat hasilnya adalah 49,5 dikali 12,5 dikurang 10 dibagi dengan 8 sehingga didapatkan hasilnya 49,5 ditambah 3,125. K1 sama dengan 52,625. Jadi dapat intervalnya dapat K1-nya adalah 52,625 ya. Baik. Kemudian kita ke K2. K2 sama mencarinya. Cara mencarinya sama. Coba perhatikan. Kuartil K2 masukkan ke rumus lagi seperti yang tadi. K2 sama dengan 2/4. Sekarang 2/4. Angkanya adalah 2/4. Kalau tadi kan 1/4. Sekarang ini berubah nih. Karena kita mencari K2, berarti di sini juga 2. 2/4 dikali 50. 2/4 kali 50 sama dengan 25. Berarti dapat kita ketahui letak kuartilnya adalah di nilai 25. Berarti 25 di sini. 25 di sini. Setelah 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sampai dengan 30. Berarti posisi kuartilnya di sini. Sini. Ya, posisinya nanti kalau yang tepi bawah di sini 60. Berarti kalau frekuensinya di angka 12 ya. Di angka 12. Tepi bawah 59,5. Tahu datangnya yaitu angka 60
dikurang dengan 0,5. Selanjutnya N sama dengan 50. Sigma F. Nah, sigma F nilai frekuensi sebelum kuartil. Berarti yang ini 4 ditambah 6 ditambah 8. Hasilnya, apa hasilnya? Sama dengan 8, 18. Kemudian F adalah yang angka 12. Ya, yang sesuai dengan posisi kuartil kedua. Kemudian P10 sama dengan yang tadi. Dan kita masukkan langsung ke rumus. 59,5 tambah 2/4 dikali 50 dikurang 10 dibagi dengan 12. Kemudian dikali 10. Oke, sama 25 dikurang 10/12. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 59,5 ditambah 83. Hasilnya adalah 67,83. Jadi nilai K2 adalah 67,83. Kemudian lanjut, kita sampai selesai. Untuk mencari K3 lagi. K3 sama seperti tadi, kita masukkan ke rumus. Nah, masukkan ke rumus. Oke, letak kuartil K3 berarti di bawah yang tadi ya. Di bawah dari K2 tadi, berarti sini. Kemudian tepi bawahnya tentu 70 dikurang 0,5. N50, sigma F sama dengan yang tadi, yaitu jumlah frekuensi sebelum kuartil. Ini 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah dengan 12. Hasilnya adalah 30. Kemudian lanjut, F sama dengan 9. P 10, rentangnya 10 sama. Kita langsung masukkan ke rumus. 69,5 ditambah dengan 3/4 kali 50 sama dengan dikurang 10 dibagi dengan 9 dikali dengan 10. Kemudian K3 sama dengan 69,5 ditambah 37,5 dikurang 10 dibagi dengan 9. Sehingga didapatkan hasilnya 69,5 ditambah 8,3. Jadi nilai K3 adalah 77,83. Berarti nilai K1, K2, dan K3-nya telah selesai. Sudah kita dapatkan. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.